Di sebuah kampung kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan kelapa yang menjulang, hiduplah dua anak lelaki yang namanya sudah melekat erat seperti bayangan dengan tubuhnya. Mereka adalah Arif dan Raka. Sejak kecil, keduanya seperti tak terpisahkan. Mereka bersekolah di madrasah yang sama, bermain di lapangan yang sama, bahkan duduk di bangku kayu yang sama setiap kali mengaji di sulon dekat rumah. Arif dikenal sebagai anak yang sabar, tekun, dan penuh tanggung jawab. Meski hidupnya sederhana, ayahnya seorang petani, ibunya seorang penjual sayur, Arif tak pernah mengeluh. Ia tumbuh menjadi anak yang rendah hati, selalu mau membantu siapa saja yang membutuhkan. Sementara Raka, sahabatnya, adalah anak seorang pedagang di pasar. Kehidupannya sedikit lebih berkecukupan. Ia punya sepatu baru setiap tahun ajaran, tas sekolah yang lebih bagus, dan uang jajan yang lebih banyak daripada Arif. Namun, Raka tidak pernah merendahkan Arif. Justru, ia sering berbagi bekal dan menolong sahabatnya itu. Kebersamaan mereka membuat orang-orang kampung sering berkata, kalau ada Arif, pasti ada Raka. Kalau ada Raka, pasti Arif tak jauh dari situ. Mereka tumbuh bersama, bermain bola di lapangan tanah yang berdebu, mencari belut di sawah selepas hujan, hingga berbagi cerita mimpi di bawah pohon randu yang rimbun. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Arif dan Raka duduk di tepi pematang sawah. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma padi yang mulai menguning. Dengan polos, mereka membuat sebuah janji. Raka, kata Arif sambil menatap langit jingga, kita ini sahabat sejati, kan? Raka tersenyum lebar. Iya, Rif, sampai kapanpun, sampai kita tua, sampai punya anak cucu, enggak ada yang bisa pisahin kita. Arif mengangguk mantap. Kalau suatu hari nanti aku susah, kamu jangan tinggalin aku ya. Aku pun janji, kalau kamu butuh, aku pasti ada di sampingmu. Raka menepuk bahu sahabatnya dengan penuh keyakinan. Setuju, kita sahabat dunia akhirat. Malam itu, dua anak kecil mengikat janji sederhana dengan hati yang tulus. Janji persahabatan yang terasa begitu kuat, seakan tak akan pernah bisa digoyahkan oleh apapun. Mereka tidak tahu bahwa waktu akan menguji janji itu, bahwa dunia dengan segala godaan dan kelicikannya bisa mengubah hati manusia dalam sekejap. Namun untuk saat itu, di bawah langit senja dan di tengah aroma sawah, janji persahabatan mereka terasa suci seperti ikatan yang tak akan pernah terputus. Masa remaja datang menghampiri. Arif dan Raka kini beranjak masuk sekolah menengah. Perubahan mulai tampak, badan mereka bertambah tinggi, suara menjadi berat, dan mimpi-mimpi masa depan pun mulai tumbuh. Meski begitu, persahabatan mereka masih erat. Mereka tetap pulang pergi sekolah bersama, tetap duduk berdua di kantin, dan tetap berbagi cerita di tepi sawah yang menjadi saksi janji masa kecil mereka. Namun, di usia remaja itu, banyak godaan baru yang datang. Ada teman-teman lain yang mencoba memengaruhi. Ada juga bisikan-bisikan iri dari orang-orang yang melihat keakraban mereka. Raka, kenapa sih kamu masih dekat sama Arif? Dia kan anak miskin, ejek salah satu teman sekelas suatu hari. Raka menoleh tajam. Dia sahabatku, miskin atau kaya, aku gak peduli. Arif yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Meski dalam hatinya terasa perih, ia tahu dunia sering menilai seseorang dari apa yang dipakai, bukan dari apa yang ada di hati. Malam itu, setelah syalat Isya di surau, keduanya kembali duduk di bawah pohon randu, tempat yang selalu mereka jadikan ruang janji. Bulan purnama menggantung di langit. Cahayanya menembus sela-sela daun, menyorot wajah mereka yang mulai tampak dewasa. Raka, ucap Arif pelan, kita makin gede, hidup makin susah. Kadang aku takut kita bisa kepisah. Raka tersenyum, mencoba menenangkan. Kenapa ngomong gitu? Rif, kita kan sudah janji, mau apapun yang terjadi, kita bakal tetap sahabat, sehidup semati. Arif menatapnya serius. Janji? Janji. Raka mengangkat jari kelingkingnya. Arif pun menyambut dengan kelingkingnya. Lalu keduanya mengucapkan sumpah sederhana yang terasa begitu dalam. Kalau suatu saat nanti salah satu di antara kita mengkhianati persahabatan ini, biarlah Allah yang membalasnya dengan azab. Angin malam berhembus dingin. Kata-kata itu menggema dalam hati mereka, seperti doa sekaligus ancaman. Arif merasa lega. Ia percaya Raka sungguh-sungguh. Sedangkan Raka, meski tersenyum, dalam hatinya mulai muncul ambisi yang berbeda. Ia ingin lebih. Ia ingin keluar dari bayangan sederhana persahabatan itu. Malam itu, janji sehidup semati terucap. Namun, siapa sangka, janji itulah yang kelak akan membawa kisah tragis ke dalam hidup mereka. Waktu berjalan cepat. Dari bangku SMP,
Arif dan Raka kini melangkah ke masa SMA. Dunia mereka perlahan berubah. Kalau dulu bermain layang-layang dan memancing ikan di sungai sudah cukup membuat bahagia, kini bayangan masa depan, cinta, dan popularitas mulai mengisi kepala mereka. Raka, dengan ketampanannya dan kecerdikan berbicara, mulai dikenal banyak orang. Ia jadi populer di sekolah, dikelilingi teman-teman yang kagum padanya. Tak jarang, siswi-siswi cantik mengirimkan surat cinta atau sekadar menatapnya dari kejauhan. Arif berbeda. Ia tetap sederhana, sering datang ke sekolah dengan sepatu tambal, seragam yang sudah kusam, dan rambut acak-acakan. Meski pintar, ia jarang diperhatikan. Bahkan, seringkali ia menjadi bahan ejekan. Namun, Arif tidak ambil pusing. Baginya, yang terpenting adalah belajar, beribadah, dan tetap menjaga persahabatan dengan Raka. Tapi Raka mulai goyah. Popularitas membuatnya merasa lebih tinggi. Ada geng-geng anak kaya yang sering mengajaknya nongkrong di kafe, naik motor mewah, bahkan mulai mencoba hal-hal terlarang. Rak, hati-hati, jangan kebawa arus. Kita dulu janji, kan? Jangan sampai salah jalan, kata Arif suatu sore. Namun, Raka malah tersenyum sinis. Rif, dunia ini luas. Kita nggak bisa cuma hidup dengan prinsip kampungan kayak gitu. Kamu boleh aja puas dengan hidup sederhana, tapi aku nggak. Aku pengen lebih. Arif menunduk. Hatinya terasa ditusuk. Ia mulai merasakan jarak yang makin jauh di antara mereka. Puncaknya, ketika seorang siswi cantik bernama Sinta masuk ke kehidupan mereka. Gadis berambut panjang itu dikenal anggun dan cerdas. Diam-diam, Arif menyukainya. Tapi ia tak pernah berani mengungkapkan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa. Namun Raka lain. Dengan percaya diri, ia mendekati Sinta. Senyumannya, kata-kata manisnya, semua membuat Sinta perlahan luluh. Arif hanya bisa menahan perasaan. Sakit memang, tapi ia lebih memilih diam. Baginya, kebahagiaan sahabatnya lebih penting. Tapi sejak saat itu, Arif mulai merasakan perubahan besar. Raka makin jarang pulang bersama, makin sering menghabiskan waktu dengan Sinta dan teman-teman barunya. Sahabat yang dulu selalu ada di sisinya, kini perlahan menjauh. Di tepi sawah, di bawah pohon randu yang dulu sakral bagi mereka, Arif duduk sendiri. Ia menatap langit malam, lalu berbisik lirih. Ya Allah, jangan biarkan sahabatku terjerumus. Kalau dia lupa pada janji kami, maka biarlah engkau yang mengingatkannya. Angin berhembus dingin, seolah membawa isyarat akan datangnya ujian besar dalam persahabatan mereka. Hari-hari di sekolah terus berjalan. Arif semakin merasa sendirian. Dulu, ia dan Raka selalu berjalan berdampingan, berbagi bekal, dan tertawa bersama. Tapi kini, Raka lebih sering terlihat dengan Sinta. Setiap kali Arif melihat mereka bercanda di kelas, hatinya seperti diremas. Perasaan sukanya pada Sinta yang ia pendam rapat-rapat kini menjadi luka yang ia sendiri tak mampu obati. Arif mencoba menghibur diri. Tidak apa-apa, Rif. Mungkin memang bukan jodohmu. Sahabatmu lebih pantas. Kamu harus ikhlas. Namun, rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Di sisi lain, Raka kian larut dalam kesenangan. Popularitas membuatnya buta. Ia mulai berani melawan guru, sering bolos, dan bahkan mencuri perhatian dengan gaya hidup mewah. Padahal semua itu ia dapat dari bergaul dengan teman-teman kaya yang sering menghambur-hamburkan uang. Arif mencoba menasihati. Rak, kamu berubah. Aku gak kenal lagi siapa kamu sekarang. Raka menatapnya dengan tatapan tajam. Berubah? Aku cuma berkembang. Rif, kalau kamu gak bisa ikuti langkahku, jangan tarik aku ke bawah dengan nasihatmu yang sok bijak itu. Kata-kata itu menghantam hati Arif seperti palu godam. Ia tidak menyangka sahabat yang dulu selalu membelanya kini berkata sekejam itu. Malam itu, Arif duduk di musala kecil dekat rumahnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia merasa ditinggalkan, dihianati, bahkan diabaikan. Ya Allah, aku cuma pengen sahabatku kembali seperti dulu. Kenapa engkau uji aku dengan rasa sakit ini? Bisiknya lirih dalam doa. Namun di balik doa-doanya, Arif menyimpan luka yang ia sembunyikan dari siapapun. Tidak ada yang tahu, bahkan keluarganya sendiri, bahwa ia sedang menanggung beban berat dikhianati cinta, ditinggalkan sahabat, dan merasa tidak berarti. Sementara itu, Raka semakin hanyut. Ia merasa berada di puncak dunia. Ia punya Sinta, punya teman-teman yang selalu memuji, dan merasa tak terkalahkan. Ia tidak sadar bahwa langkah-langkahnya sedang menjauhkannya dari jalan yang benar, dan juga dari satu-satunya orang yang paling tulus padanya, Arif. Di balik semua keriuhan, langit mulai menyimpan tanda. Malam Jumat itu,
petir menyambar lebih keras dari biasanya, seolah menjadi pertanda bahwa badai besar akan segera datang ke dalam hidup mereka. Hari itu, sekolah sedang rame-ramenya menyambut perlombaan antar kelas. Ada lomba olahraga, seni, dan pengetahuan. Arif yang biasanya selalu menjadi andalan tim olahraga, kali ini memilih mundur. Hatinya sudah terlalu rapuh untuk berbaur dengan semua orang. Namun, tanpa disangka, kelas mereka hampir terancam kalah karena Raka terlalu sibuk mencari perhatian Sinta dan tidak fokus. Pertandingan futsal yang seharusnya menjadi kebanggaan kelas mereka nyaris dimenangkan oleh lawan. "Ra, kenapa sih kamu main asal-asalan?" Salah satu teman menegur. Raka tersinggung. "Santai aja, namanya juga main. Jangan lebay." Semua orang mulai melihat bahwa Raka bukan lagi sosok pemimpin seperti dulu. Mereka mulai kecewa. Bahkan Sinta pun terlihat gelisah. Di saat genting, guru olahraga menunjuk Arif untuk menggantikan salah satu pemain. Walau awalnya ragu, Arif masuk dengan hati yang pasrah. Dengan tekad kuat, ia menunjukkan permainan terbaiknya. Dan benar saja, Arif berhasil mencetak gol penentu kemenangan. Seluruh kelas bersorak memanggil namanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arif kembali tersenyum. Namun, kemenangan itu justru menjadi tamparan keras bagi Raka. Ia merasa dipermalukan. Semua perhatian yang dulu ia nikmati, kini beralih pada Arif. Raka menatap sahabat lamanya itu dengan mata penuh iri. "Jadi ini maksudmu, Rif? Kamu mau ambil semua dariku? Bahkan Sinta pun kamu incar?" Kan Arif terdiam. Hatinya sakit mendengar tuduhan itu. "Aku gak pernah mau rebut apapun darimu, Ra. Aku cuma main untuk kelas kita, bukan untuk menjatuhkanmu." Tapi telinga Raka sudah tertutup oleh kebencian. Ia semakin merasa bahwa Arif adalah pengkhianat. Padahal sebenarnya dirinya lah yang mengkhianati persahabatan mereka. Malam itu, Raka duduk sendirian di kamarnya. Amarah bercampur resah. Ia tidak bisa tidur. Bayangan Arif yang dieluk-elukan teman-teman sekolah terus menghantuinya. Kenapa semua orang berpaling dariku? Kenapa mereka lebih memilih Arif? Ia tidak sadar bahwa rasa dengki itu perlahan menjerumuskan hatinya ke jurang yang semakin dalam. Sementara di rumahnya, Arif kembali bersujud dalam doa. "Ya Allah, aku lelah menahan semuanya. Aku ingin memaafkan, tapi kenapa hatiku terus sakit? Langit malam terasa muram. Petir berkilat di kejauhan, seolah alam pun sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Sesuatu yang akan menjadi titik balik bagi kisah persahabatan yang ternoda ini." Hari-hari setelah kemenangan futsal menjadi momen sulit bagi Raka. Ia tidak lagi dipandang sebagai bintang kelas. Bahkan beberapa teman mulai mengeluh tentang sikapnya yang arogan. Sementara itu, Arif semakin dihormati, meski dirinya tetap rendah hati. Namun, bukannya introspeksi, Raka justru semakin dikuasai rasa iri. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Dalam pikirannya, hanya ada satu cara untuk kembali menjadi yang utama, menjatuhkan Arif. Malam itu, Raka duduk di kafe bersama beberapa teman yang sering ia jadikan geng. Dengan nada pelan, namun penuh racun, ia mulai menyebarkan cerita. "Kalian tahu nggak, Arif itu sebenarnya munafik. Di depan guru kelihatan baik, tapi di belakang dia suka ngomongin kalian." "Serius, Ra?" tanya salah satu temannya. "Iya, aku sendiri yang dengar. Dia tuh pura-pura polos. Bahkan Sinta pun sebenarnya dia mau rebut dariku." Fitnah itu mulai menyebar. Besoknya bisikan-bisikan aneh terdengar di sekolah. Arif merasa ada yang berbeda. Teman-teman yang biasanya ramah kini mulai menjauh. Bahkan beberapa menatapnya dengan sinis. "Kenapa mereka gitu sama aku?" gumam Arif, bingung. Hingga suatu ketika, Sinta sendiri datang
dengan wajah dingin. "Arif, aku nggak nyangka kamu tega ngomongin semua orang di belakang. Aku kira kamu tulus. Ternyata cuma berpura-pura." Arif kaget. "Apa maksudmu, Sinta? Aku nggak pernah ngomongin siapapun." Tapi Sinta menatapnya tajam. "Jangan pura-pura. Semua orang udah tahu siapa kamu sebenarnya." Hati Arif remuk. Ia merasa terpojok. Seluruh kebaikan yang ia tanam seakan sirna hanya karena satu fitnah. Malamnya, Arif menangis di pelukan ibunya. "Bu, kenapa mereka semua berubah? Aku salah apa?" Ibunya hanya mengelus kepala anaknya. "Sabar ya nak. Allah selalu bersama orang-orang yang terzalimi. Kebenaran akan datang pada waktunya." Sementara itu, Raka tersenyum puas di kamarnya. Ia merasa misinya berhasil. Arif mulai dijauhi, dan dirinya perlahan kembali dianggap penting. Namun ia tidak sadar, fitnah yang ia taburkan itu bukan hanya merusak persahabatan, tapi juga menjadi api yang kelak akan membakar hidupnya sendiri. Langit malam kembali bergetar oleh suara petir, seolah memberi peringatan bahwa dosa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Dan cepat atau lambat, azab pasti akan menjemput pengkhianat persahabatan. Hari-hari di sekolah kini terasa bagi neraka bagi Arif. Senyuman yang dulu menyapanya setiap pagi, kini berubah menjadi tatapan sinis dan cibiran. Di kantin, bangku yang biasanya penuh dengan teman-teman yang ingin duduk bersamanya kini kosong. Jangan duduk dekat Arif. Nanti kita juga difitnahin," bisik seorang murid sambil menahan tawa. Arif hanya bisa menunduk, menahan perih di dadanya. Ia ingin marah, ingin membela diri, tapi semua bukti seolah melawan dirinya. Fitnah yang ditebar Raka begitu rapi, seperti jaring laba-laba yang sulit dilepaskan. Di rumah, ia semakin pendiam. Ibu yang setiap malam menemaninya hanya bisa berdoa agar anaknya diberi kekuatan. "Jangan balas dengan kebencian, nak. Kalau kau benar, suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya," ucap sang ibu dengan penuh kasih. Namun rasa sakit itu terus menggerogoti hati Arif. Kadang ia berdiri sendiri di lapangan futsal yang kini sepi, mengingat masa-masa ketika ia dan Raka bermain bersama. Tawa, kerjasama, persahabatan, semua itu kini hanya kenangan pahit. Sementara itu, Raka semakin berani. Ia bukan hanya menyebar fitnah, tapi juga mulai memprovokasi teman-teman untuk mengucilkan Arif. "Jangan percaya dia. Kalau kalian dekat sama Arif, kalian bisa kena batunya. Lebih baik jauhi saja," katanya dengan penuh keyakinan. Semakin lama, Arif benar-benar merasa sendirian. Hatinya terluka semakin dalam. Bahkan ketika ia sholat, ia menangis terisak, merasakan betapa berat beban yang ia pikul. "Ya Allah, jika ini ujianmu, kuatkanlah aku. Tapi jika ini fitnah, tunjukkanlah kebenaranmu," doa Arif dengan suara bergetar. Malam itu, langit kembali dipenuhi awan hitam. Angin bertiup kencang, membawa tanda bahwa badai belum berakhir. Petir sesekali menyambar, seakan menjadi saksi bahwa doa seorang yang teraniaya sudah naik ke langit. Arif tidak tahu, tapi doa itu kelak akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Karena setiap air mata orang yang dizalimi tak pernah sia-sia di hadapan Allah. Malam itu sunyi, hanya suara hujan yang turun perlahan di atap rumah. Arif duduk bersimpuh di kamar. Sajadahnya masih terbentang. Air mata belum juga kering, meski ia sudah lama menyelesaikan salat tahajud. Di tengah kesepian, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang berkhianat. Aku tidak kuat lagi menanggung semua ini. Jika memang aku benar, tolonglah aku, ya Rob. Dan jika ada
yang menzalimiku. Tunjukkanlah azabmu agar orang lain tahu kebenarannya. Doa itu keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Tidak ada dendam, hanya keputusasaan seorang hamba yang benar-benar pasrah. Langit di luar mendadak menggelegar. Petir menyambar jauh di kejauhan, membuat kaca jendela kamar Arif bergetar. Seakan alam mendengar jeritan hatinya. Keesokan harinya, suasana sekolah masih sama. Arif tetap dikucilkan, sementara Raka semakin dielu-elukan. Namun tanpa mereka sadari, benih kejanggalan mulai muncul. Seorang teman tiba-tiba menemukan chat aneh di ponsel Raka, berisi rencananya untuk menjatuhkan Arif. Ini apakah? Kok ada tulisan begini? Biarin aja Arif jatuh, biar aku yang jadi kapten. Raka panik, buru-buru merampas ponselnya. Tapi semua sudah terlambat. Beberapa teman sudah membaca. Bisikan-bisikan mulai beredar. Dan kali ini bukan lagi tentang Arif, melainkan tentang kebusukan Raka. Namun Raka tidak tinggal diam. Ia semakin nekat, semakin tega. Bukannya berhenti, ia justru mencari cara baru untuk menghancurkan Arif sepenuhnya. Tapi apa yang tidak disadari, Raka, doa Arif semalam telah menembus langit. Dan doa orang yang teraniaya tak ada penghalang antara dirinya dengan Allah. Di saat Raka merencanakan langkah berikutnya, tanda-tanda balasan itu mulai mendekat. Malapetaka kecil yang ia anggap sepele akan menjadi awal dari azab besar yang menantinya. Hari itu langit mendung, awan hitam menggantung berat, seakan membawa tanda-tanda sesuatu yang buruk. Raka berjalan ke sekolah dengan wajah penuh percaya diri. Meski di balik senyumnya mulai muncul kegelisahan. Bisikan tentang dirinya yang berkhianat semakin terdengar jelas, tapi ia tetap menepisnya. Mereka cuma iri. Selama aku bisa pegang kendali, gak ada yang bisa jatuhin aku, gumamnya dalam hati. Namun takdir mulai menunjukkan kuasanya. Saat jam pelajaran olahraga, seluruh siswa dikumpulkan di lapangan untuk pertandingan persahabatan antar kelas. Raka yang sebelumnya selalu tampak lincah dan percaya diri, hari itu entah kenapa tubuhnya terasa berat. Ketika ia berlari mengejar bola, tiba-tiba kakinya terpelintir keras. Ia jatuh tersungkur di tanah dengan teriakan kesakitan. Semua orang terkejut. Beberapa temannya berlari menghampiri, sementara Arif hanya bisa menatap dari kejauhan. Hatinya campur aduk. Kah, kamu gak apa-apa? Aduh, sakit banget, tolong panggil guru. Raka mencoba berdiri, tapi justru roboh kembali. Kakinya bengkak seketika. Wajahnya pucat menahan perih. Seolah tenaga yang dulu ia gunakan untuk berkhianat, kini dipatahkan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Kabar tentang cedera Raka menyebar cepat. Ia yang biasanya dielu-elukan, kini justru jadi bahan bisikan. Katanya dia yang ngefitnah Arif. Ya pantas aja, mungkin ini balasan. Raka mendengar semua itu. Jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di rumah, malamnya, rasa sakit di kakinya semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa tidur. Tubuhnya menggigil. Saat mencoba memejamkan mata, ia bermimpi buruk, melihat wajah Arif yang menangis. Lalu di belakangnya ada api besar yang siap melahapnya. Ia terbangun dengan keringat dingin. Dadanya sesak. Suara petir menggelegar di luar jendela. Hujan deras turun deras, seakan membasuh bumi. Tapi di dalam kamar, hati Raka semakin mencekam. Kenapa semua ini terjadi padaku? Apa ini? Doa Arif, gumamnya dengan suara bergetar. Namun alih-alih menyesal, Raka justru menutup wajahnya dengan selimut, berusaha mengabaikan kenyataan. Ia belum tahu
bahwa ini baru permulaan. Azab yang sebenarnya belum sepenuhnya diturunkan. Hari-hari berlalu, tapi keadaan Raka tak kunjung membaik. Kakinya yang terkilir makin parah, membengkak sampai sulit digerakkan. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk. Seakan ada sesuatu yang terus mengejarnya. Namun bukannya menyesal, Raka tetap keras kepala. Ia mencoba kembali ke sekolah, berjalan dengan tongkat, ingin menunjukkan bahwa dirinya masih kuat. Tapi nyatanya, sorot mata teman-teman yang dulu memujanya kini berubah menjadi tatapan sinis dan penuh curiga. Lihat tuh, sekarang jatuh sendiri kan? Makanya jangan khianat. Dulu Arif dibikin malu, sekarang gantian dia yang dihina. Bisikan itu menusuk hatinya lebih dalam daripada rasa sakit di kakinya. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Raka berjalan terseok-seok melewati lapangan yang sunyi. Awan gelap kembali menutupi langit. Angin bertiup kencang, hatinya makin gelisah. Ia menengadah melihat langit yang bergemuruh. Tiba-tiba petir menyambar keras di dekatnya. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar. Raka terjatuh, tongkatnya terlempar jauh. Tubuhnya gemetar hebat, wajahnya pucat pasi. Ya Tuhan, jangan aku, teriaknya dengan suara parau. Namun seakan tak ada yang mendengar. Hujan deras turun mengguyur, membasahi tubuhnya yang lemah. Kilatan cahaya petir berulang kali menyambar langit, membuat suasana semakin mencekam. Dalam kepanikan itu, Raka tiba-tiba melihat sosok samar berdiri di kejauhan. Sosok itu menyerupai Arif, sahabat yang telah ia khianati. Wajahnya murung, matanya basah, dan dari mulutnya terdengar suara lirih. Kenapa kah? Kenapa kau tega mengkhianati persahabatan kita? Raka tertegun, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Sosok itu perlahan lenyap, berganti cahaya petir yang menyambar pohon besar di dekatnya. Pohon itu roboh hanya beberapa langkah dari tempat Raka berdiri. Raka menjerit, "Ampun, ampun, aku salah." Air mata bercampur hujan mengalir di wajahnya. Rasa takut, penyesalan, dan sakit menjadi satu. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya melukai orang lain, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Langkahnya goyah, tubuhnya lemah. Ia pulang dengan penuh ketakutan. Hatinya diliputi rasa bersalah yang tak bisa ditahan lagi. Sejak hari itu, Raka tidak lagi berani memandang mata Arif. Ia tahu, balasan atas pengkhianatannya baru saja dimulai. Hari demi hari berlalu. Raka tetap hidup, tapi hidupnya tak pernah sama lagi. Kakinya yang pincang menjadi saksi bisu dari kesalahannya. Setiap kali ia melangkah dengan tongkat, rasa sakit itu mengingatkan pada satu hal. Pengkhianatan selalu berbalas. Teman-temannya yang dulu mengaguminya kini menjauh. Orang-orang yang dulu ia anggap sahabat tak lagi mempercayainya. Hidupnya sepi, penuh penyesalan, dan dihantui rasa bersalah. Sementara itu, Arif bangkit perlahan. Meski sempat terluka, ia menemukan kekuatan dalam doa dan ketulusan. Ia memutuskan untuk memaafkan, bukan demi Raka, tapi demi hatinya sendiri. Ia tak ingin dendam membakar hidupnya. Namun, meski dimaafkan, rasa bersalah tetap menjerat Raka. Ia tahu ada luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Luka persahabatan yang dikhianati. Dan di setiap malam hujan, saat petir menggelegar di langit, Raka selalu teringat hari itu. Hari ketika ia sadar bahwa persahabatan adalah anugerah dan mengkhianatinya adalah jalan menuju kehancuran. Azab bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari hati yang hancur dan jiwa yang tak pernah tenang.